Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, kalau badannya obesitas ataupun gemuk ya, tentu banyak lemak yang menumpuk ya di salah satu bagian badan. Bisa di tangan, bisa di perut, bisa di bokong, bisa di paha, di pinggang, ataupun di punggung. Nah, jadi untuk menghilangkan lemak memang tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, langsung hilang ya, enggak seperti itu. Memang butuh proses ya. Tetapi ada cara-cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, caranya harus benar. Banyak orang yang ingin menghilangkan lemak dengan cara yang cepat. Ya, mulai dari mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal ya, obat-obatan diet ya yang dibeli di media sosial ataupun sebagainya. Nah, ada juga yang melakukan diet ekstrim, ada juga yang melakukan diet yang sehat. Nah, itu cara-cara yang biasa teman-teman lakukan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 cara yang paling efektif untuk teman-teman membakar lemak di tubuh. Nah, jadi lemaknya cepat hilang ya. Jadi ada cara-caranya yang harus teman-teman lakukan. Untuk membakar lemak tubuh ya ataupun menghilangkan lemak tubuh, tentu kita harus kalori yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar. Nah, jadi jangan sampai kalori yang keluar itu lebih sedikit, kalori yang masuk itu banyak. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya yang pertama adalah olahraga. Nah, jadi olahraga merupakan cara yang paling efektif dalam membakar lemak. Karena ketika teman-teman olahraga ya, tubuh kan membutuhkan energi. Ketika energi yang berada di dalam darah dari makanan itu sudah habis terpakai, mau tidak mau itu akan dipecah dari lemak ataupun tubuh akan memakai cadangan lemak. Nah, semakin lama teman-teman melakukan olahraga ya, semakin banyak juga cadangan lemak yang akan terpakai. Nah, tapi tidak olahraga, misalkan teman-teman olahraga dalam 1 hari 2 hari 2 jam, 3 jam, 4 jam, tiba-tiba teman-teman langsung kurus ya, tidak seperti itu. Jadi memang butuh proses ya, proses ataupun waktu ya untuk teman-teman lemaknya habis terbakar. Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini merupakan cara yang paling efektif. Teman-teman bisa melakukan olahraga misalkan jogging ya, kurang lebih 1 jam misalkan ataupun 45 menit, ataupun jalan santai ya 1 jam, ataupun olahraga yang teman-teman suka lainnya. Nah, jadi usahakan dalam melakukan olahraga ini continue ya. Jangan misalkan lakukan olahraga 10 menit istirahatnya setengah jam, terus olahraga 5 menit istirahatnya 1 jam ya. Jangan seperti itu ya, namanya olahraga tetap continue. Jadi gerakannya terus menerus. Jadi energi yang terpakai ataupun terbakar juga lebih efektif. Tetapi ingat, misalkan teman-teman sudah olahraga 1 jam ya, jangan sampai makannya habis olahraga 2 piring, 3 piring ya, karena lapar ya, jangan. Jadi tetap makan dalam porsi yang diet, porsi yang sehat ya, ataupun porsi sesuai yang sedang dijalankan program dietnya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman kalori yang terbakar dari olahraga 400 ya, teman-teman makannya 1000 untuk menggantikannya ya, berlebih berarti ya. Nah, itu nanti akan disimpan lagi di lemak, jadi lemak di tubuh teman-teman. Nah, jadi jangan sampai habis olahraga makannya berlebihan, tetap sesuai porsi diet. Yang kedua, tambah asupan protein lebih banyak. Nah, jadi dalam menurunkan berat badan, tetap kita harus memenuhi kebutuhan protein. Jangan sampai ya proteinnya tidak ada ataupun kurang, karena dengan protein ya
Ini akan meningkatkan metabolisme tubuh kita, ya, menjaga otot kita agar tidak ikut mengecil, ya. Tetapi yang pertama tadi juga harus dilakukan olahraga. Kemudian ketika teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, ini juga akan membantu teman-teman cepat kenyang, laparnya tahan lama. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman cepat kenyang, ini kan akan mengontrol nafsu makan. Jadi makannya tidak barbar, tidak berlebihan. Nah, itulah penting untuk menambah asupan protein. Dok, proteinnya didapat dari mana saja? Nah, teman-teman bisa mendapatkan protein itu dari daging tanpa lemak misalkan, ya, ataupun telur, putih telur, tahu, tempe, ikan, dada ayam tanpa kulit, ya. Nah, jadi itu merupakan sumber protein yang sehat. Nah, tetapi yang saya perlu ingatkan lagi, jangan mengolahnya dengan cara yang tidak sehat. Pilihannya sudah benar, tapi cara masaknya tidak benar. Jadi ya kurang efektif. Jadi masaknya gimana, Dok? Bisa direbus, bisa dikukus, ataupun digoreng pakai teflon. Nah, jadi hindari menggunakan minyak, hindari menggunakan gula tambahan, ya, hindari menggunakan santan, hindari menggunakan tepung. Nah, jadi memang caranya juga harus lebih sehat. Kalau kepepet pakai minyak, ya gunakanlah minyak zaitun, ya, sedikit saja itu boleh. Yang ketiga, coba banyak bergerak. Dok, tadi kan sudah olahraga, kok banyak bergerak lagi? Ini bedanya di mana? Nah, jadi olahraga ya, tadi itu olahraga, ya, kegiatan olahraga. Nah, kalau banyak bergerak di sini dimaksudkan gini. Misalkan teman-teman sudah olahraga 1 jam, ya. Tiba-tiba teman-teman tidur seharian karena capek. Ya, ini akan mempengaruhi enzim yang bekerja untuk membakar lemak dan juga kolesterol, ya. Jadi kalau seandainya enzim ini tidak bekerja maksimal, ya tentu penyimpanan lemak ataupun juga penimbunan lemak malah meningkat. Nah, jadi walaupun teman-teman olahraga, tetap harus melakukan aktivitas. Jadi misalkan habis olahraga, ya sudah, aktivitas seperti biasa, jangan sampai tiduran terlalu lama, tetap bergerak, ya. Jadi jangan berdiam diri terlalu lama. Nah, misalkan juga teman-teman misalkan istirahat selama 4 jam, 5 jam, ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi enzim tadi, ya. Jadi jangan sampai teman-teman aktivitasnya itu menurun. Dalam diet aktivitas menurun, misalkan sudah olahraga tadi, istirahat 4 jam, ya, tidur. Ya, ini nggak boleh. Jadi kalau istirahat itu ataupun tidur itu ya waktu malam hari. Nah, jadi jangan sampai pagi tidur, siang tidur, sore olahraga, malam tidur lagi, ya. Ini dalam pembakaran lemak kurang efektif. Nah, kalau seandainya teman-teman meningkatkan aktivitas banyak bergerak, ya, enzim tadi bekerja dengan baik, ya. Nah, otomatis pembakaran lemak, ya, metabolisme tubuh akan meningkat. Pembakaran lemak juga akan lebih mudah. Kalori yang teman-teman gunakan dalam 1 hari juga akan lebih meningkat. Nah, aktivitasnya apa saja? Ya, tergantung dengan kegiatan teman-teman, ya. Misalkan bekerja, misalkan teman-teman ibu rumah tangga bisa melakukan pekerjaan rumah, ya. Jadi aktivitas rumah dengan olahraga itu beda, ya. Aktivitas rumah itu kan kegiatan sehari-hari ataupun aktivitas yang rutin dilakukan. Ya, intinya harus rajin bergerak dalam hari-harinya ataupun dalam kesehariannya. Jangan habis olahraga tidur, jangan, ya. Jadi tetap harus banyak bergerak. Yang keempat, coba minum minuman berkafein. Nah, jadi dengan teman-teman minum berkafein ini, ya, teman-teman kan akan lebih semangat melakukan aktivitas, lebih berenergi, ya, lebih menggebu-gebu gitu, ya. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak terbiasa minum kafein, ya jangan. Kalau teman-teman terbiasa minum minuman berkafein, ya boleh-boleh saja. Jadi ketika teman-teman melakukan kegiatan hari-harinya itu lebih bersemangat. Kemudian juga teman-teman melakukan olahraga itu juga lebih bersemangat. Tapi ingat, jangan pakai gula. Kemudian dengan minuman berkafein juga ini akan meningkatkan pembakaran kalori dan juga pembakaran lemak di dalam tubuh. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengkonsumsi kafein ini sebagai pilihan yang keempat tadi, ya. Akan tetapi teman-teman, ya,
jangan berlebihan pula dalam mengkonsumsi minuman berkafein ya, teh, kopi, ataupun sebagainya. Misalkan teman-teman minum pagi, siang, sore, malam, ini kan terlalu berlebihan ya, sewajarnya saja. Kalau teman-teman ada penyakit tertentu ya konsultasikan dulu ke dokter, boleh tidak minuman berkafein tersebut. Tapi kalau dirasa tidak boleh ya jangan ya, tapi kalau boleh ya silakan saja. Oke teman-teman, itu tadi 4 cara yang paling efektif untuk teman-teman membakar lemak tubuh ya, agar tubuhnya ideal, agar lemaknya habis terbakar, agar lemaknya hilang dari tubuh. Nah, jadi ketika memakai celana lebih enak ya, lebih nyaman dalam melakukan sehari-hari, aktivitas juga lebih nyaman. Kemudian juga tubuh teman-teman terlihat lebih muda, sel-selnya terlihat lebih muda. Jangan lupa di like, di share, dan juga komentar tentang video ini. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.